Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan program Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif oleh Miranti SPD SMK Negeri 1 Kemusu Kabupaten Boyolali. Apa itu program Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif? Program Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus merupakan kegiatan dirancang untuk menjawab tantangan guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi agar mereka mampu melayani keragaman peserta didik di kelasnya masing-masing. Program ini dilaksanakan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu bimbingan teknis, BIMTEK, pelatihan, dan pengimbasan. Berikutnya, Tujuannya yang pertama adalah 1. Meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman pendidikan, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Tujuan yang kedua, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning matrix, serta membuat program pembelajaran individual atau PPI. Tujuan yang ketiga adalah memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan diklat secara daring. Berikutnya, materi BIMTEK. Keberagaman peserta didik secara umum terbagi atas 3 klasifikasi besar, yaitu 1. Peserta didik reguler, 2. Peserta didik berkebutuhan khusus, dan 3. Peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Peserta didik reguler adalah peserta didik yang tidak memiliki hambatan tertentu, misalnya hambatan fisik, mental, kognitif, sensorik, dan hambatan lainnya yang menyebabkan mereka mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran secara klasikal. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki hambatan tertentu seperti hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan fisik, hambatan dengan autistik, dan hambatan lainnya seperti anak hiperaktif, lamban belajar, rendah konsentrasi, dan gangguan perilaku tertentu. Klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus terbagi atas hambatan sensorik, tunanetra, tunarungu. Yang kategori kedua adalah hambatan mental kognitif, terdiri dari tunagrahita. Kategori hambatan fisik terdiri dari tunadaksa. Kategori hambatan lainnya terdiri dari gangguan perilaku dan emosi, autis, cerdas, istimewa, berbakat istimewa, kesulitan belajar spesifik. Berikutnya, kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Mengapa perlu memperhatikan kebutuhan pembelajaran PDBK? Berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif, Pasal 8, pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Pasal 10 poin D, mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Hakikat pendidikan inklusif merupakan pendekatan untuk mengubah sistem pendidikan agar dapat mengakomodasi peserta didik yang sangat beragam.
Tujuannya agar guru maupun peserta didik merasa nyaman dengan adanya perbedaan dan memandangnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar dan bukan menganggapnya sebagai masalah. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi menyediakan program pendidikan yang layak, menantang tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh guru-guru agar peserta didik berhasil. Lebih dari itu, sekolah penyelenggara pendidikan inklusi juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya maupun anggota masyarakat lainnya agar kebutuhan individunya terpenuhi. Mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus. Identifikasi, proses kenali peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Layanan intervensi dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Asesmen upaya untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki hambatan atau kesulitan yang dialami, mengetahui latar belakang mengapa hambatan atau kesulitan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Penempatan dan tindak lanjut. Penempatan kegiatan belajar dalam kelas bersama-sama peserta didik lainnya adalah cara yang sangat inklusif, non-diskriminasi, dan fleksibel, sehingga guru harus membuat rancangan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan modifikasi dan adaptasi yang dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus. Berikutnya, asesmen. Konsep umum asesmen proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan, memuat pertimbangan dan keputusan. Asesmen konsep khusus. Proses pengumpulan informasi menyeluruh kondisi karakteristik, kelebihan dan kekurangan untuk membuat program. Berikutnya, tujuan, fungsi, sasaran. Tujuan memperoleh informasi tentang kondisi peserta didik, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan kekhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Fungsi, membantu guru dan terapis dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan berkebutuhan khusus yang tepat. Sasaran, semua peserta didik pada fase identifikasi ditetapkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Planning metric. Planning metric mapping deskripsi tentang kondisi ABK anak berkebutuhan khusus secara individual yang menggambarkan kondisi aktual hambatan atau kelainan, karakteristiknya, dampak strategi, layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Berikutnya, tujuan planning metric. Yang pertama, memetakan kondisi PDBK berdasarkan asesmen. Yang kedua, analisis dan dampak aspek akademik atau kekhususan. Yang ketiga, analisis strategi layanan akademi. Fungsi daripada planning metric yang pertama, memudahkan guru terapis dalam menetapkan kondisi awal aktual baseline ABK baik aspek akademik maupun kekhususan. Yang kedua, membuat tabel mapping ABK berdasarkan jenis hambatan atau kelainannya sesuai dengan tujuan asesmen. Yang ketiga, memudahkan guru atau terapis dalam menetapkan skala prioritas layanan kekhususan yang harus segera dilakukan. Tujuan yang keempat, menganalisis dampak temuan kondisi aktual ABK dan dituangkan pada tabel yang telah dibuat. Program pembelajaran individual PPI. Program pembelajaran individual dikenal dengan The Individualized
Education Program IEP yang diprakarsai oleh Samuel Gridley Howe tahun 1971 yang merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus PDBK. Bentuk pembelajaran ini sudah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1992 yang merupakan salah satu rancangan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus PDBK agar mereka mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dengan lebih memfokuskan pada kemampuan dan kelemahan kompetensi peserta didik berkebutuhan khusus. Berikutnya, BIMTEK Pendidikan Inklusif. Melalui tahap ini, Anda akan diajak untuk mencapai tujuan berikut. Yang pertama, pengalaman langsung dalam melaksanakan kegiatan identifikasi. Yang kedua, mendapatkan pengalaman langsung dalam melaksanakan asesmen akademik, menyusun laporan hasil asesmen akademik, dan menyusun planning metrik. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman langsung dalam menyusun program pembelajaran individual PPI. Berikutnya, identifikasi. Mempelajari identifikasi. Download instrumen identifikasi, pelajari setiap gejala yang bisa dilihat pada anak sesuai hambatannya. Latihan identifikasi terdiri dari menentukan salah satu siswa yang Anda duga merupakan peserta didik berkebutuhan khusus, mencocokkan contoh kasus siswa dengan setiap gejala dengan instrumen identifikasi, menentukan hambatan apa yang dimiliki anak sesuai gejala-gejala yang ada. Untuk tes akhir, Anda akan diberikan beberapa soal mengenai pemahaman tentang identifikasi anak berkebutuhan khusus. Asesmen, menyusun kisi-kisi pelaksanaan asesmen, menyusun instrumen asesmen, melaksanakan asesmen, menyusun hasil asesmen. Yang berikutnya melaksanakan tes akhir, yang terakhir melaksanakan refleksi. Program pembelajaran individual PPI. Mengunduh instrumen PPI, pelajari data hasil asesmen bidang akademik yang telah dilaksanakan pada PDBK. Mempelajari instrumen PPI terdiri dari dua tadi. Yang berikutnya latihan penyusunan PPI, yaitu membentuk tim PPI atau TP3I, tim penilai program pembelajaran individual. Yang berikutnya adalah menilai kekuatan, kelemahan, dan minat anak, mengembangkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Yang berikutnya merancang metode dan prosedur pencapaian tujuan. Yang berikutnya menentukan metode evaluasi untuk menentukan kemajuan anak. Tes yang terakhir, Anda akan diberikan beberapa soal mengenai pemahaman tentang praktek PPI anak berkebutuhan khusus. Demikian materi pengimbasan guru belajar seri inklusif. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.